Oke Ustadz, ini ketika kita berbicara dunia ini sangat luas sekali sebetulnya, meskipun itu tidak berharga juga di mata Allah ya. Iya. Tapi yang namanya juga manusia, ketika kita diberikan dunia, kita pasti seneng. Iya. Ya Ustadz ya, dikasih minum sama Allah, ada kopi, ada teh, enak ya. Iya. Jadi lega, hausnya jadi terobati, semuanya serba dinikmati. Tapi itu kan hanya kepuasan semata Ustadz ya. Nah sekarang bentuk kita sebagai feedback kepada Allah nih, yang sudah Allah berikan kepada kita nih, gimana nih cara untuk membayar itu semua Ustadz? Ya, ini luar biasa pertanyaannya. Ketika kita menikmati sesuatu, itu kita sudah mulai membaca bismillah ya. Contohnya kita ngopi nih. Kan sudah bismillah. Ustadz ngopi, saya juga ngeteh dong, biar seimbang kita Ustadz ya. Jangan lupa bismillah. Iya, bismillah. Oke. Lanjut Ustadz. Kenapa silakan. kita bismillah? Ini sudah kesadaran bahwa ini semua dari Allah. Salah satu bentuknya. Iya. Jadi bismillah itu, makanya bacalah Quran dengan bismillah. Kita menjadi Quran itu dari Allah. Minum bismillah, air itu dari Allah. Nah, selain itu ketika kita bismillah pun kita ingin melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah dalam yang kita lakukan tadi, minum. Sunnahnya Allah, syariatnya Allah, dan bismillah. Iya, iya. Dan yang menarik setelah bismillah tadi, setelah saya minum, kita ngucapin apa? Alhamdulillah. Dikirain lega, dikirain gitu Iya. Ustadz. Oh bukan ya? Itu menarik. Berarti kita itu dari awal Allah, akhir Allah. Oh iya. Segala puji bagi Allah di awal, segala puji bagi Allah di akhir. Karena ada orang, sebagian orang di awal Allah, setelah sukses lupa sama Allah. Nah itu, maka kita senantiasa menyadari. Jadi gini, nikmat itu adalah jalan kita mengenal sang pemberi nikmat. Itu mestinya. Jadi nikmat itu jalan kita untuk mengenal pemberi nikmat. Yang terjadi kan banyak nikmat ini menghijab kita dari sang pemberi nikmat. Kita menikmati nikmat, lupa kepada pemberi nikmat. Kita sibuk dengan rezeki, lupa kepada pemberi rezeki. Maka orang-orang beriman senantiasa memulai aktivitasnya dengan bismillah. Bismillah itu ya selain kesadaran bahwa semua ini datang dari Allah, juga kesadaran agar Allah selalu mendampingi dalam semua aktivitas kita. Gitu. Insya Allah. Ternyata sebetulnya itu yang kita lupakan ya Ustadz ya. Hal-hal kecil seperti halnya kayak tadi doa, Ya. zikir tentunya ya, dengan segala aktivitas itu sebagai bukti tanda kita cinta kepada Allah juga mungkin gitu Ustadz ya. Betul. Nah terkait nikmat yang sudah tadi Ustadz sampaikan ya, nikmat-nikmat dunia ataupun apapun itu, apalagi yang paling penting sebetulnya adalah nikmat kesehatan Ustadz ya, yang patut kita syukuri secara mendasar. Dan sehat kita alhamdulillah diberikan kemampuan secara maksimal untuk beribadah, kemudian menuntut ilmu seperti halnya sekarang kan. Betul. Ini juga ada dari kesehatan yang Allah berikannya. Nah sekarang bagaimana nih caranya kita bisa menghargai kesehatan yang sudah Allah berikan kepada Allah, itu bagaimana caranya? Baik. Ya, jadi Al-Majid itu makna, ada 3 kan maknanya Al-Majid. Yang pertama adalah Allah yang maha luas keagungannya, zatnya. Yang kedua adalah maha indah sifat-sifatnya. Yang ketiga adalah maha luas pemberiannya dan karunia-Nya. Nah, yang menarik adalah orang hanya sekadar melihat karunia Allah itu ketika berbicara tentang uang. Iya kan? Uang Al-Majid. Padahal ada yang lebih besar daripada uang, yaitu kesehatan. Iya kan? Walaupun saya tidak ingin mengatakan bahwa orang yang sakit itu tidak ada untungnya. Pasti Allah itu memberikan hikmah. Nah, tadi kembali kepada pelajaran kita yang sebelumnya. Orang yang diberi sehat, diberi rahmat. Orang yang diberi sakit, diberi hikmah. Kalau kita mau bikin perbedaan, orang yang diberi sehat, diberi rahmat. Orang yang diberi sakit, diberikan hikmah. Sama-sama diberi. Makanya orang beriman itu senantiasa merasa diberi. Gitu. Nah,
ketika kita melihat Al-Majid, Allah memberikan kepada kita karunia yang banyak. Ya, di antaranya adalah sehat tadi. Dan Nabi senantiasa mengingatkan kita ada 2 nikmat loh yang manusia sering lalai. Adalah nikmat apa? Waktu luang dan waktu dengan sehat. Ini manusia sering tertipu, sering menyia-nyiakan itu. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kenapa? Ada orang yang sehat tapi nggak punya waktu luang. Ada orang punya waktu luang tapi nggak sehat. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa sehat itu adalah mahkota yang ada di kepalanya orang yang sehat, yang dilihat oleh orang yang sakit. Iya Ustaz, ya betul ya. Iya kan? Betul. Sehat itu, kesehatan itu adalah mahkota yang ada di kepalanya orang yang sehat, yang tidak disadari dan dilihat kecuali oleh orang yang sakit tadi. Orang yang sakit. Iya ya, di saat kita mungkin lagi sakit, begitu ya Ustaz ya. Makanya sakit itu nikmat, karena dengan sakit kita mengenal arti dari kesehatan itu sendiri. Tanpa sesuatu yang sebaliknya, kita tidak akan tahu nilai dari sesuatu itu. Nah, tentu ketika kita diberikan sehat, mestinya semakin banyak nikmat, semakin besar juga ketaatan kita kepada Allah. Gitu loh mestinya. Ya, makin banyak nikmat, mesti sebanyak itulah haknya Allah yang harus kita tunaikan. Dan sehat itu adalah nikmat. Bahkan mobil mewah pun tak terasa mewah kalau kita sakit. Iya Ustaz, betul. Ya, tanyalah kepada semua orang, apa makanan yang paling lezat? Maka jawabannya adalah makanan yang paling lezat itu makanan orang yang sedang sehat. Iya. Kadang kalau saya lagi sakit flu, demam, flu aja lah. Saya Betul. ada flu nih. Itu berasa tersiksa Ustaz. Karena setiap hari bersin, ngelihat orang rasanya nafas lega tuh rasanya, enak nih kayak nafas lega. Oh, kalau lebih seperti itu Ustaz ya. Ya, maka kalau kita sehat, maka apapun menjadi mewah. Istri cantik, sederhana, cantik sekali, sehat kita. Betul nggak? Makanan sederhana, mewah sekali. Karena kita sehat. Makanya boleh dibilang nikmat yang paling besar setelah iman dan Islam adalah kesehatan. Nikmat yang paling besar itu sehat Ustaz ya. Setelah iman dan Setelah Islam. iman dan Islam ya. Ya. Dan itu yang dirasakan juga sama saya Ustaz nih, ketika kita diberikan ujian, lantas kita berkeluh kesah, akhirnya ada datang pertolongan dari Allah berupa ujian sakit, kemudian akhirnya dikasih sehat pula. Itu mungkin di saat itu juga ada ujian tersendiri Ustadz ya. Betul. Tapi yang menarik, supaya kita tidak membuat orang-orang yang mungkin sedang sakit mendengarkan kita tidak mengeluh. Orang-orang yang sedang punya penyakit fisik, kekurangan fisik, mereka itu rata-rata orang yang sedang disehatkan hatinya. Karena penyakit fisik itu sangat berguna untuk kesehatan hati. Penyakit fisik itu sangat berguna sekali untuk kesehatan hati. Iya kan? Maka penyakit-penyakit hati biasanya suka hilang. Jadi beruntung buat orang-orang yang punya penyakit fisik ya. Ya, artinya kita ingin mengatakan, kalau kita ingin mengatakan itulah orang yang diberikan hikmah. Nah, jadi makanya sebagai orang yang beriman, maka dia bahagia di semua keadaan. Kaya, miskin. Karena di semua keadaan itu ada sesuatu yang bisa dilihat, ada hikmah yang bisa dia lihat. Makanya hikmah itu kalau kita kaji pada pertemuan yang sebelumnya, itu adalah orang-orang yang memiliki basirah. Basirah itu mata hati. Kalau basar kan mata fisik. Basirah mata hati. Mata hati, mata fisik. Oh iya. Ya, karena kan yang nampak-nampak kan kita lihat dengan mata basar. Tapi yang ada di balik yang tak terlihat itulah basirah. Makanya kalau kita dekat sama Allah buka basirah kita itu. Gitu.
Artinya dengan kita kembali lagi berarti kedekatan kita kepada Allah Ustadz ya. Ya, sampai sejauh mana kita harusnya muhasabah diri kedekatan kita kepada Allah gitu. Jangan sampai malah melampaui batas juga, akhirnya Allah berikan ujian. Mungkin kurang lebih begitu Ustadz ya. Betul. Jadi ketika kita bersama Allah, apa yang bisa mencelakakan kita? Siapa yang bersama Allah, tidak ada yang hilang darinya. Siapa yang kehilangan Allah, tak ada apapun yang dia dapatkan sesungguhnya. Insyaallah, tabarakallah. Baik Ustadz, ini masih berbicara tentang ruang lingkup Asmaul Husna, yaitu Al-Majid itu Ustadz ya. Dalam kaitannya Al-Majid terhadap dunia kita sebagai manusia itu, salah satu pengertian artinya adalah mulia zatnya, kemudian indah juga perbuatannya Ustadz ya. Kurang lebih begitu ya. Ya. Nah, apabila kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, indah perbuatannya itu mungkin bisa jadi kita baik terhadap teman kita, sering memberi bantuan, kemudian jadi dermawan katakanlah Ustadz ya. Cuman kan ini kaitannya berbeda dengan yang aslinya. Ketika kita punya uang 100 juta, katakanlah tidak mungkin kita ngasih ke teman kita 50 juta apa setengahnya. Pasti ada kalanya cuman 500.000, apa mungkin 1 juta. Tapi beda halnya dengan ketika punya uang 1 juta, beda halnya dengan ketika dia ngasih 500.000, itu berbeda ya. Nah, itu kaitannya gimana penerapan ilmu Al-Majid ini Ustadz? Ya, jadi menarik sekali. Jadi kebahagiaan kita itu ditentukan oleh seberapa besar yang kita berikan. Ya. Jadi contohnya begini. Ada orang punya uang 100 juta. Ya. Dia ngasih 10 juta. Dengan ada orang yang punya 1 juta. Ngasih 500.000. Ya. Mana yang lebih besar persenannya pemberian? Persenan pemberian. Ya. 10 juta tadi gede Ustadz. 10 juta. Besar tuh. 10 juta dari apa? 100 juta. 100 juta. Kalau yang 500.000? 1 juta. Iya, berapa persen dari 1 juta? 50%. Berarti mana yang lebih bahagia dari keduanya ini? Yang lebih besar porsinya 50% tadi. Mana yang lebih berbahagia tadi? Yang ngasih 20 juta padahal uangnya 100 juta? Atau yang 500.000 padahal uangnya 1 juta? Mana yang lebih bahagia? Yang berapa? 500. Saya ngelihat nominalnya 10 juta tadi. Bukan ya? Kalau Anda yang menerima. Oh. Yang menerima akan bahagia, mana yang lebih bahagia yang menerima? 20 juta atau 500.000? Yang menerima. Yang menerima 500.000 ya? Hah? Apa 20 juta nih? Lagi bingung beliau ini. Nominal, kalau udah ngomongin nominal agak keder nih. Baik. Gimana Ustadz? Kan ada dua pemberi. Iya. Satunya 100 juta, dia punya uang tapi ngasihnya 20 juta. Yang satunya lagi si B ini punya 1 juta ngasih 500.000. Bagi yang memberi, mana yang lebih berbahagia? Yang lebih bahagia yang 20 juta ngasih gede kan? Yang memberi kan? Gedean mana? Bener gak sih? Bagi sang pemberi. 500.000 dong, karena 50%. Karena dia 50% dong. Kalau yang kalau yang 1 juta mungkin berapa persen? 50%, jadinya 50 gitu ya. Mestinya 50 dong. Oh, pembagiannya. Iya. Ya, mana yang lebih berbahagia, si A dengan si B tadi? Si B tadi. Ya, si B dong yang lebih bahagia. Sekarang bagi yang menerima pemberian. Nah, bagi yang menerima. Bagian mana? 20 juta atau 500.000? 20 juta. 20 kan? Iya kan? Nah, maka sebenarnya yang membuat kita bahagia itu adalah berapa persen dari yang kita punya. Bukan yang menerima itu ya. Kitanya. Yang kita punya ya. Yang kita kan berbicara tentang yang memberi, yang majid. Betul. Yang majid ini yang banyak kebaikannya. Maka dia yang akan bahagia, lebih bahagia daripada yang ngasih 20 juta tadi. Betul. Karena 20 juta tadi nggak sampai 50% dari 100 juta. Tapi 500.000 50% dari 1 juta itu. Tapi bagi yang menerima, ya 20 juta itu lebih besar. Nah, artinya apa? Meskipun kita bukan orang yang punya uang 100 juta, berarti kita bisa mengalahkan orang yang 100 juta itu. Karena kita memberi lebih besar dari yang kita punya. Masya Allah. Ini kekuatan hati kita nih harusnya Ustaz ya. Makanya kedermawan itu ada tingkat-tingkatannya.
Ada orang yang memberi dikit, lebih dikit dari yang dia miliki. Ya kan? Yang dia miliki banyak, tapi yang diberikan cuma sedikit. Ada orang yang memberi sampai dia memberi, misalkan dia punya 100 juta, dia memberikan 80 juta. Masih ada sisa kan? 30 juta. Tapi tingkatan dermawan adalah orang yang sampai berkorban. Kalau 80 juta kita berikan masih ada 30 juta, belum berkorban. Tapi kalau ada orang yang sampai mendahulukan orang lain padahal dia butuh, itulah tingkat kedermawanan yang sangat tinggi. Oh, berarti di saat kita lagi sempit itu ya Ustadz ya, itu yang justru tingkat kedermawanannya lebih tinggi. Ya betul, sampai kita mengorbankan. Makanya Allah cinta kepada orang kaya dermawan, tetapi Allah lebih cinta kepada orang miskin dermawan. Dan sekali lagi kedermawanan itu memang nggak ada kaitannya dengan uang ternyata memang. Kedermawanan itu soal kedermawanan hati. Semua orang yang hatinya dermawan akan dermawan. Maka kalau kita untuk belajar menjadi Al-Majid, banyak sebenarnya yang kita bisa berikan. Masya Allah. Ya sesuai kualitas kedermawanan kita. Kan? Iya betul Ustaz. Makanya kalau kita ngasih sedikit, bahagianya juga sedikit. Kepuasan sedikit, ya segitu doang gue bisa. Gitu. Tapi ketika kita mampu memberi lebih, itu kita seolah-olah sedang menang, mengalahkan kepelitan kita. Ya. Merasa tak berdaya kita. Wah ternyata saya mampu. Nah itu caranya ada nggak Ustadz untuk menuju ke tingkat kedermawanan yang levelnya mungkin lebih tinggi? Iya, ada latihan memang. Memang latihan. Semua yang belum kita taklukkan kan besar. Uang juga begitu gitu. Kalau kita ngasihnya segitu-gitu aja ya, akhirnya yang lebih besar dari itu kan besar, berat. Tapi kalau kita sudah beberapa kali memberi seperti itu, maka nilainya sesuatu itu jadi kecil. Iya. Iya. Kecil karena kita sudah pernah berikan. Beri juga. Besar karena kita belum berikan. Ya, makanya jangan pelit ya ini ya. Ya. Jangan pernah ragu juga untuk langsung memberi lah gitu Ustadz ya. Ya, jadi kita itu yang menarik ketika kita memberi, kita menjadi pribadi yang punya perasaan bahwa optimis akan datang lagi, gitu kan? Nggak cemas. Ini orang ini jadi luar biasa gitu. Dia pede bahwa akan datang lagi. Jadi saat terkuat kita saat kita memberi itu loh. Iya ya betul ya Ustadz ya. Ya, karena orang tidak akan memberi kalau dia merasa pesimis. Merasa takut akan masa depan. Cuman ada kalanya nih saya apabila memberi nih, katakanlah ke kotak amal ya. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Memberi ke kotak amal deh. Dibandingin ada uang di kotak kiri 10.000 sama di kotak kanan 2.000. Iya. Itu kadang-kadang 10.000, 2.000 dulu deh. Itu saya pasti, aduh 2.000 dulu deh. Iya. Nah, mungkin berawal dari situ yang harus diperbaiki Ustadz ya. Iya, naikin pelan-pelan. Pelan-pelan. Lama-lama kan kecil uang itu karena kita sudah pernah kalahkan dia. Iya. Dan kita juga harus ingat mungkin ya dengan kita memberi sedikit pun Allah kasih banyak, apalagi kita memberi banyak Ustadz. Betul. Gitu ya. Iya. Wah, Masya Allah. Karena Allah berjanji kan, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Gitu. Lantas bagaimana Ustadz nih apabila kita mau memberikan dalam bentuk materi, kan kita sudah bahas tadi ya, dengan kedermawanan kita dalam bentuk materi. Tapi di satu sisi ada nih, mungkin manusia-manusia seperti saya juga yang kadangkala nggak punya materi Ustadz, tidak punya uang untuk kita berikan. Nah kira-kira ada hal lain nggak yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan kenikmatan spiritual juga nih Ustadz? Kedermawanan yang paling tinggi itu bukan uang ya. Ya, karena uang itu sesuatu yang di luar diri kita kan. Oh, bukan uang ya Ustaz? Iya, uang itu kan di luar diri kita, bukan kita kan uang itu. Iya, iya. Uang itu kita atau bukan? Bukan. Ustaz. Iya. Berarti kalau kita memberikan uang kan memberi sesuatu yang di luar diri kita. Oke, berarti yang ada di dalam diri kita yang kita punya ya selain uang itu ya. Contohnya memberikan rekomendasi, memberikan kail, iya kan? Iya, iya. Memberikan diri kita, Jasa.
Jasad Masuk kita gitu kan ya. seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah tuh, itu kurang dermawan apa itu? Mungkin yang bisa jauh lebih bernilai daripada materi ya. Iya, ya cuma latihannya kan dari yang terendah dulu. Gitu. Kalau kita bicara tentang kedermawanan, ya uang itu kedermawanan yang paling rendah. Baru terbuka nih Ustadz. Kadang-kalanya kita kan suka berpikirnya materi ini satu-satunya untuk bisa membantu. Tapi ternyata Contohnya malah, kita sama ibu kita nggak bisa ngasih uang, tapi kan kita bisa memberikan diri kita buat ibu kita, mendampinginya, ngobrol, memijitinya. oke. Ya kan kita memberikan diri kita, bukan uang kita. Sebagian anak transfer uang, tapi dirinya nggak dia berikan kepada ibu. Maka kita bisa menjadi al-majid ketika kita menjadi dermawan, dan kedermawanan itu tidak harus dengan uang. Banyak hal yang telah Allah berikan kepada kita yang bisa kita berikan kepada orang lain. Masya Allah, tabarakallah, ini memang harus diaplikasikan ya. Apalagi kedermawanan kita bukan hanya sekedar materi Ustadz ya. Betul. Mudah-mudahan aja nanti selepas kita bertemu ini, saya nanti lapor ke Ustadz nih, Ustadz saya sudah ngasih bantuan nih kepada orang-orang nih, itu kan sebagai bentuk laporan lah ibarat kata. Wah, ini terbuka juga Ustadz ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat Siap. juga buat teman-teman di luar sana dan apalagi buat diri saya nih, yang masih banyak kekurangan. Sama-sama belajar. Jadi bukan hanya sekedar materi, tapi ternyata badan kita bisa menjadi bentuk kedermawanan kita untuk Betul sekali. spiritualnya lebih tinggi kepada Allah. Apa? Syukur Ustadz atas waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Fika barakallah. Barakallahu fiik. Fika barakallah.